Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami ingin menjelaskan tentang materi budaya organisasi. Tim produksi saya dan teman saya Ibnu Maulana. Budaya organisasi. Budaya berasal dari kata budaya yang artinya budi dan akal. Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya. Contoh, keindahan, seni tari, seni patung, seni bangunan, serta kemajuan ilmu dan teknologinya. Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai budaya. Budaya adalah sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi organisasi masyarakat tertentu. Pengertian budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu pola, semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya. Budaya di dalamnya juga termasuk cara yang telah diorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai, budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah. Sedangkan pendapat yang lain dalam Pabundatika 2006, budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan bisa lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai dalam budaya organisasi. Saat ini, organisasi semakin kompetitif, tidak hanya karena teknologi, tapi juga adanya keinginan konsumen yang dapat berubah sehingga organisasi diharapkan mampu segera menyesuaikan fenomena bahwa persaingan tidak hanya ada pada produk melainkan juga pada pasar teknologi kerja. Membuat perusahaan dapat menciptakan iklim yang baik bagi para anggota. Menyatakan ada 8 nilai primer dalam budaya organisasi yang masih relevan saat ini, yaitu asas tujuan. Perusahaan yang berasal dari perusahaan yang menetapkan tujuannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki manfaat bagi pelanggannya dan yang dapat memilih manfaat kepada pelanggannya dan membangkitkan semangat serta kerja para karyawannya. Asas konsensus, yaitu perusahaan yang sukses di masa depan ialah yang memimpin berhasil membuat kearifan kolektif dalam membuat keputusan, yaitu keputusan bersama yang dibuat sebaik mungkin. Asas keunggulan. Keunggulan merupakan semangat yang menguasai kehidupan dan jiwa seseorang atau perusahaan, keinginan, motivasi. Keunggulan adalah proses yang tidak pernah berakhir dan dapat memberikan kepuasan tersendiri.
Asas kesatuan. Kita semua adalah pekerja, tetapi juga manajer. Begitu juga sebaliknya, untuk menciptakan perasaan dan kesatuan tidak lagi terpecah-pecah dalam kelas-kelas secara tradisional. Asas prestasi. Hukum utama bagi perilaku manusia ialah bahwa perilaku maupun fungsi dari konsekuensinya dan perilaku yang dihargai dan meningkatkan prestasi. Asas empiris. Keberhasilan perusahaan di masa datang, dan juga ini tergantung pada kemampuan untuk berpikir realistik, jelas, kritis, dan kreatif. Untuk itu, diperlukan data nyata atas dasar empiris sepanjang waktu yang perlu diketahui dan dilihat para karyawan. Asas keakraban. Keakraban adalah kemampuan berbagi rasa dengan cara yang utuh dan penuh percaya, yang pada gilirannya akan memberikan penghargaan yang tulus dan penuh perhatian mengenai kepentingan-kepentingan pribadi yang bersangkutan. Asas integrasi. Kemampuan ini membutuhkan pengikut mengikuti pemimpinnya, atau bawahan mengikut atasannya, karena yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin atau atasannya benar. Fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi didasarkan pada nilai-nilai keyakinan organisasi. Yang keduanya berperan penting dalam perilaku etika orang-orang yang mempengaruhinya, yang secara tidak langsung membentuk budaya kerja. 1. Memberikan identitas organisasi pada karyawan dengan cara memberi penghargaan untuk mendorong inovasi. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif dan menanamkan rasa bangga pada diri karyawan. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Stabilitas sosial ini dapat mencerminkan lingkungan yang positif dan nyaman bagi karyawan. Jenis-jenis budaya organisasi. Menurut Management Study Guide (MSG), terdapat 9 jenis budaya organisasi, yaitu budaya normatif. Budaya normatif merupakan budaya yang diterapkan di dalam organisasi di mana sudah ada pedoman, yakni peraturan untuk dipatuhi oleh para anggota organisasi. Dengan demikian, indikator budaya organisasi adalah perilaku terhadap aturan yang akan dianggap sebagai yang ideal. Budaya pragmatis. Budaya pragmatis adalah di mana kepuasan pihak eksternal dijadikan utama oleh organisasi. Jadi, anggota organisasi akan diminta sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi pihak eksternal demi nama baik organisasi. Budaya akademi. Budaya akademi maksudnya adalah organisasi memiliki anggota-anggota yang memiliki latar belakang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Jadi, budaya tipe ini sepertinya akan sangat mempertimbangkan latar belakang, pendidikan, serta pengalaman kerja. Budaya tim baseball. Budaya tim baseball maksudnya adalah suatu organisasi menganggap karyawan sebagai aset yang berharga. Tetapi kelemahan dari budaya ini adalah anggota lebih didepankan dibanding organisasi. Budaya klub. Budaya klub sebenarnya mirip dengan budaya akademi. Jadi, budaya klub ini akan merekrut
anggota sesuai dengan keterampilan mereka sehingga dapat fasih melakukan tugas mereka. Budaya banteng. Budaya benteng merupakan budaya organisasi yang cenderung memikirkan organisasi dibanding anggota. Maksudnya adalah ketika anggota tidak mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, maka anggota itu akan didepak. Budaya pria tangguh. Di dalam budaya pria tangguh, setiap anggota akan selalu dipantau oleh pimpinan organisasi. Nantinya, pimpinan ini akan selalu membimbing para anggotanya supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Taruhan budaya. Budaya mempertaruhkan ini maksudnya adalah organisasi mengambil keputusan dengan risiko besar. Budaya proses. Budaya proses ini adalah kondisi di mana para anggota akan berpegang teguh dengan prosedur yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, di mana di bawah ini terdapat beberapa faktor organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pengalaman organisasi merupakan faktor penentu terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Yang kedua, pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam organisasi dan menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Yang keempat, prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Ada juga karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi ini sebenarnya bisa terbentuk secara ilmiah, tetapi juga secara buatan. Namun secara ilmiah, secara umum, budaya organisasi ini memiliki karakteristik yang perlu diperhatikan, yaitu inovasi. Budaya organisasi umumnya memiliki karakteristik yang sedikit memaksa anggotanya untuk selalu inovatif agar bisa berkembang di dalam organisasi tersebut. Perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga mengharapkan para anggotanya untuk bisa bekerja secara detail sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang berpotensi merugikan organisasi. Orientasi pada hasil. Beberapa budaya organisasi juga dapat berorientasi pada hasil. Jadi, budaya ini cenderung fokus pada hasilnya, tetapi bukan pada prosesnya. Dengan kata lain, apapun proses yang ditempuh, yang terpenting adalah hasil karyanya. Budaya organisasi umumnya orientasi tim. Budaya organisasi ada pula yang berorientasi pada tim. Jadi, budaya ini menekankan pada proses kerjasama yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Agresivitas. Agresivitas ini maksudnya adalah adanya perilaku yang cenderung negatif antara anggota kelompok. Misalnya, seperti memusuhi sesama anggota, menyerang dan memanfaatkan kekuasaan. Dalam budaya ini, anggota cenderung akan bersifat kompetitif dan demi mencapai pribadinya. Stabilitas. Stabilitas adalah kondisi di mana para anggota mempertahankan
organisasi dari pengaruh pihak luar. Dan yang terakhir, adanya penting budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola perusahaan di Indonesia sendiri. Para manajer pada umumnya telah mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti misalnya penggunaan pendekatan instruktur, sistem strategis, MBO, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang masih dikelola secara tradisional. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih.